Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channelku. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menghitung jarak titik dengan garis dalam bidang 3 dimensi. Baiklah, selamat menyaksikan semuanya. Jadi, apa tujuan kita dalam menghitung jarak antara titik dengan garis? Jadi tujuannya adalah diharapkan siswa dapat menentukan jarak antara sebuah titik dengan garis pada sebuah bidang 3 dimensi dengan akurat dan benar. Baik, kembali lagi bersama saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam ilustrasi dalam mengukur jarak antara titik menuju garis. Kita bayangkan saja bahwa titik ini adalah kita, dan garis yang ini adalah layar bioskop. Maka, jika kita ingin mengukur jarak kita terhadap layar bioskop, maka kita akan menggunakan jarak yang terdekat, yaitu adalah jarak yang tegak lurus dengan layar bioskopnya, atau yang ini. Nah, ini merupakan jarak yang benar. Sedangkan jika misal seperti ini adalah jarak yang salah, karena bidang ini dengan layar bioskop ini tidak tegak lurus dengan garis ini. Begitu pula dengan yang sebelah sini. Jika kita mengukur jarak seperti ini, maka ini juga salah, karena layar bioskop tidak tegak lurus dengan jarak garis khayal ini. Nah, untuk jarak yang benar adalah jarak yang tegak lurus antara layar bioskop dengan garis khayal ini. Jadi yang benar adalah jarak yang terdekat. Sekarang sudah mengertikan bagaimana ilustrasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengukur jarak antara titik menuju garis. Setelah melihat ilustrasi tadi, kita langsung masuk saja ke materi utamanya. Jadi, bagaimana cara kita menghitung jarak antara titik menuju garis? Yang pertama adalah dengan menentukan titik dan garis. Tentukan titik dan garis yang akan diukur jaraknya. Kemudian, yang kedua adalah buatlah garis lurus. Membuat garis lurus harus tegak lurus dengan garis. Garis itu merupakan jarak antara titik dengan garis tersebut. Nah, mengapa harus tegak lurus? Karena jarak yang digunakan adalah jarak yang terpendek antara titik dengan garis, dan jarak yang terpendek itu adalah jarak garis yang tegak lurus dengan garis yang dicari. Kemudian kita menentukan garis membentuk segitiganya seperti gambar di atas. Dengan membuat garis bantu, maka dapat dicari jarak menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian yang terakhir adalah menentukan jaraknya. Dapat menggunakan rumus Pythagoras seperti yang tertera pada gambar. Apabila kita hendak mencari A, maka kita dapat rumuskan dari C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat. Baik, langsung saja kita menuju ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang bersisi 6 cm. Nah, pada pertanyaannya kita disuruh untuk menentukan jarak titik A ke garis GC. Pertama-tama, kita tentukan dulu titik A ada di mana, yaitu ada di sini, dan garis GC adalah garis ini. Maka, untuk menentukan jarak titik A garis GC adalah dengan cara menarik sebuah garis khayal antara A ke garis GC yang tegak lurus dengan garis GC. Nah, bagaimana garisnya? Langsung saja saya gambarkan. Seperti ini garisnya. Nah kak, kenapa kok nggak seperti ini? Karena jika seperti ini, maka garis ini tidak akan tegak lurus dengan garis GC. Itu menyalahi syarat untuk mencari jarak garis terdekat dari titik A ke garis GC. Nah, jika garis ini adalah sudah benar. Sekarang bagaimana cara mencari panjang garis merah ini? Langsung saja kita masukkan dalam rumus tadi. Itu adalah dengan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Di sini untuk C-nya yang kita cari, jadi kita tulis lagi C kuadrat sama dengan untuk A kuadratnya adalah 6 kuadrat ditambah B-nya juga 6 kuadrat. Kita sama dengan lagi, C sama dengan akar dari, langsung saja saya masukkan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat adalah 72. Jadi C adalah 6 akar 2. Sudah ketemu? Udah bukan? Kita lanjut ke dalam materi yang lebih kompleks, yaitu adalah mengetahui tentang persamaan dua segitiga. Jadi, rumus ini digunakan untuk mencari tinggi lain dari sebuah segitiga, yang nantinya akan digunakan untuk mencari jarak titik menuju sebuah garis. Dapat kita lihat pada contoh soal berikut. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Ini kita ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan soal yaitu jarak titik H ke garis DF. Kita tentukan dulu titik H-nya di mana? Ya betul, titik H-nya ada di sini. Dan titik D dan F kita hubungkan akan menjadi sebuah garis. Maka apa yang saya gambarkan di sini untuk garis DF. Seperti ini untuk garis DF-nya. Garis DF, dan kita disuruh untuk mencari jarak titik H ke garis DF. Jadi untuk mencari jarak titik H ke garis DF itu diperlukan sebuah garis lagi seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena jaraknya harus tegak lurus dengan garis DF tadi. Jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan coba sini tegak lurus, ini tegak lurus. Jadi jarak antara H dan garis DF adalah garis ini, atau titik pertemuannya kita bisa tulis di sini untuk spasi huruf X misal. Nah, jadi bisa disimpulkan jarak titik H ke garis DF adalah garis HX itu. Jadi untuk cara menghitung HX, pertama-tama kita harus mengetahui dulu berapa panjang HF. Karena HF sudah diketahui yaitu merupakan diagonal dari persegi, maka panjang HF adalah 4 akar 2. Untuk panjang HD, karena semua sisinya sama, jadi HD adalah 4 cm. Kemudian untuk panjang DF, karena ini adalah diagonal ruang dari sebuah persegi, maka panjangnya adalah 4 akar 3. Kita tulis di sini untuk panjang HF adalah 4 akar 2 dan DF adalah 4 akar 3 dan HD adalah 4 cm. Karena setelah kita mengetahui seluruh panjang atau nilai dari garis-garis ini, kita dapat mencari nilai HX menggunakan rumus persamaan dua segitiga, yaitu adalah setengah HX kali DF sama dengan setengah HF dikali HD. Nah, karena kita mencari HX, sebelumnya tengah yang kita coret dulu. Karena kita mencari HX, maka caranya adalah DF-nya akan pindah menjadi seperti ini. HX sama dengan HF dikali HD per DF. Kita sama dengankan untuk HS-nya tidak diketahui, ini 4 akar 2 kali HD-nya adalah 4 per DF atau 4 akar 3. Langsung saja saya kalikan dan hasil akhirnya adalah
4/6/3. Jadi, setelah ini akan ada evaluasi 5 soal yang dapat kalian kerjakan. Dan setelah itu akan ada kunci jawaban yang akan membahas soal-soal tersebut dengan lengkap. Jadi, selamat mengerjakan.